mereka ini tidak segan-segan menghalalkan darah kita semua, darah Sunni. Sehingga apa? Perbuatan mereka di Ardus Syam, terkhusus di Suriah, sudah tercatat di dalam sejarah bahwa penjajahan mereka di Suriah jauh lebih kejam dari penjajahan Israel di Palestina. Jauh. Saya masih menilai baik ya, masih husnudon terhadap narasi Harry Pras ini sebagai peringatan ataupun nasihat kepada sesama muslim agar tidak mengikuti ajaran orang-orang Syiah begitu. Namun saya juga memberikan peringatan kepada teman-teman muslim Aswaja terutama agar tidak mengikuti semua perkataannya Mas Harry Pras ini, terutama doktrin-doktrin Salafi Wahabi. Ya begini teman-teman ya, kalau misalnya yang ditujukan, yang diniatkan oleh Mas Harry Pras adalah hal yang demikian, maka masih kita apresiasi. Tapi kalau apa yang dimaksud oleh Harry Pras dengan narasinya itu adalah menafikan jasa orang-orang Syiah Iran terhadap warga Palestina, terutama Gaza, maka ini perlu kita kaji ulang. Karena faktanya apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Iran di sini terhadap orang-orang Palestina ini ada dampak yang signifikan. Jadi penyerangan Muslim Syiah Iran terhadap Israel ini setidaknya memberikan angin segar kepada warga Palestina, terutama Gaza. Mereka bisa merasakan arti kepuasan terhadap musuhnya begitu. Jadi apa yang dilakukan Iran bisa menekan seminimal mungkin agresi militer bahkan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap orang-orang Palestina terutama di Gaza. Kemudian kalau misalnya tadi ada singgungan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap Sunni itu sebuah kekejaman yang nyata bahkan melebihi kekejaman Israel terhadap Palestina, ini juga perlu kita kaji ulang. Kenapa demikian? Jadi begini teman-teman, di dalam Al-Quran itu yang dienas oleh Al-Quran memiliki kebencian yang sangat kepada orang-orang Islam itu adalah orang Yahudi dan Nasoro. Dan bisa kita nilai antara Israel dan Iran kira-kira mana yang Yahudi begitu. Ya mungkin memang sejarah kelam antara Muslim Syiah dengan Muslim Sunni tidak bisa kita lupakan. Tapi yang ini betul-betul dienas dalam Al-Quran itu adalah kekejaman-kekejaman dan kebencian orang-orang Yahudi. Ya termasuk di sini adalah kelompok Israel kan seperti itu. Sekarang kalau misalnya kita memberikan empati, memberikan dukungan kepada orang-orang Syiah Iran, itu bukan berarti kita menganjurkan mengikuti ajarannya, tidak. Tapi kita itu mencoba untuk mengapresiasi tindakannya, mencoba untuk menilai, memberikan support terhadap jiwa kesatrianya begitu loh. Meskipun mungkin saja apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di Iran itu bukan karena menolong warga Palestina, tapi setidaknya apa yang dilakukan itu bisa berdampak terhadap orang-orang Palestina, terutama Gaza. Dengan fatwa Ibnu Taimiyah ini, saya sudah cukup ya, tidak usah memberikan alasan yang lebih detail. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah ditanya mengenai seseorang yang lebih mengunggulkan orang-orang Yahudi dan Nasoro daripada Syiah Rafidhah. Nah, tadi kan asumsinya Mas Harry Pras dan orang-orang yang sepemikirannya Syiah Rafidhah itu adalah Syiah yang hulat, Syiah yang ekstrim sampai melakukan kekejaman terhadap orang-orang Sunni. Iya, memang betul. Tapi coba kita cerna lebih dalam mengenai fatwa ini. Karena sekarang yang konflik itu antara Syiah dan Yahudi, maka kira-kira mana yang perlu kita berikan support? Beliau menjawab begini teman-teman. Al-jawab, Alhamdulillah, kullu man kana mu'minan bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fahuwa khairun min kulli man kafara bihi. Setiap orang yang mukmin, percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, maka itu lebih baik daripada orang-orang yang mengkufurinya, orang-orang yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad. Dari sini saja kita sudah bisa menilai teman-teman ya. Wa in kana fil mu'min bidzalika nau'un minal bid'ah. Meskipun di dalam diri orang mukmin tersebut ada pundi-pundi kebid'ahan, itu masih tetap
lebih baik daripada orang-orang yang tidak menerima ajaran Kanjeng Nabi. Sawa'un kanat bid'atal khawarij wasyi'ah wal murji'ah wal qadariyah au ghairihim. Baik bid'ahnya itu bid'ah khawarij, ya akidah khawarij begitu, ataupun syiah, murji'ah, qadariyah, atau selain dari sekte-sekte yang disebutkan itu masih lebih baik daripada kita mendukung orang-orang Yahudi, begitu maksudnya. Daripada kita memberikan empati, support terhadap orang-orang Yahudi. Ya, dalam konteks ini mungkin Israel, begitu. Fa'innal Yahuda wa Nasara kufar, karena mereka statusnya kufar. Tidak ada kesamaan sama sekali dengan kita. Tapi kalau misalnya Khawarij, Syiah, Murji'ah masih ada kesamaan apa? Itu mungkin masih bisa dikatakan dalam golongan Islam seperti itu. Meskipun kita tidak sepemahaman dalam akidah gitu. Kufran makluman bil itiror min dinil Islam. Wes. Makanya kalaupun misalnya mereka memiliki keyakinan ataupun perbuatan amaliyah yang bisa menyebabkan orang-orang Khawarij, Syiah, itu terutama di sini pembahasan Syiah Rafidhah, itu menyebabkan mereka itu bisa kafir. Tapi setidaknya kafirnya mereka itu lebih rendah daripada orang-orang yang tidak percaya terhadap Kanjeng Nabi sama sekali. Makanya ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di alinea yang terakhir itu yang saya kasih garis merah. Walau kutiru annahu yakfuru, falaisa kufruhu misla kufri man kadzabar rasul. Kalaupun seandainya kita mau memprediksikan, ya, kita mau memperkirakan, menganggap bahwa orang Khawarij, Syiah, terutama di sini Syiah Rafidhah, ya golongan orang Iran, itu adalah orang-orang yang kafir. Falaisa kufruhu misla kufri man kadzabar rasul. Ya, tingkat kekufurannya itu tidak sama seperti orang-orang yang mendustakan kepada Kanjeng Nabi. Nah, intinya seperti ini teman-temannya. Kita di sini supaya tidak salah dalam meletakkan sifat empati kita, dukungan kita, support kita itu kepada siapa, begitu. Jadi supaya kita tidak salah mengapresiasi jasa kesatria yang mana, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.